Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar daring kan? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kalian bisa mulai menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Kalian bisa mencatat apapun yang Bu Isma terangkan hari ini. Hari ini kita akan memulai bab 1, yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, apakah ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Masih ingatkah kalian waktu masih di SD mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi? Baik, di dalam teks deskripsi nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Jadi di dalam teks deskripsi yang pertama kita akan membahas mengenai tentu saja pengertian dari teks deskripsi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penulisan teks deskripsi. Sebenarnya apa sih tujuannya orang-orang menulis teks deskripsi itu? Yang ketiga, kita akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri teks deskripsi yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Dilanjutkan dengan struktur dari teks deskripsi, diakhiri dengan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, dan tentu saja nanti pada akhirnya kalian akan mendapatkan tugas untuk menulis sebuah teks deskripsi. Baiklah, yang pertama adalah mengenai pengertian teks deskripsi. Sebelumnya, adakah yang tahu apa pengertian teks deskripsi? Sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Sebelum Bu Isma memasuki materi pengertian teks deskripsi, Bu Isma akan membacakan sebuah kutipan teks. Kalian simak baik-baik, diletakkan dulu buku dan alat tulisnya. Coba simak dengan baik-baik. Pejamkan mata supaya kalian lebih fokus untuk menyimak kutipan dari Wisma. Siap? Oke. Aku berjalan mengikuti jalan setapak. Setelah beberapa saat, aku tiba di sebuah tempat yang sungguh indah. Dari kejauhan, tampak sebuah gunung yang menjulang tinggi. Di hadapanku, kupandang hamparan hijau yang sangat luas. Sejauh mata memandang, hanya hijau yang tampak. Tanaman padi tertanam rapi dalam barisan-barisan panjang. Daun-daunnya hijau subur, butir-butirnya keemasan siap dipanen. Aku beranjak duduk di sebuah gubuk kecil. Angin berembus cukup kencang hingga membuat ujung bajuku berkibar. Semilirnya membuatku mengantuk. Mataku hampir terpejam karena belayan angin. Apalagi ditambah dengan suara gemericik air di pancuran sebelah gubuk. Telingaku juga mendengar kicauan burung-burung kecil yang berterbangan di atasku. Mataku semakin terpejam. Aku benar-benar menikmati suasana ini. Sudah? Silakan membuka mata kalian. Adakah yang bisa membayangkan atau merasakan atau seolah-olah melihat apa yang Bu Isma bacakan tadi?
Adakah dalam bayangan kalian hamparan sawah yang hijau? Atau semilir angin yang kalian rasakan? Atau malah kalian seolah-olah bisa mendengar gemericik air dan kicauan burung-burung? Ya, itulah yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini. Itulah salah satu contoh bentuk deskripsi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan atau merasakan apa yang digambarkan tersebut. Setelah Bu Isma membacakan kutipan teks tadi, apakah kalian bisa seolah-olah melihat hamparan sawah? Atau mendengar kicauan burung atau gemericik air? Atau seolah-olah bisa merasakan semilir angin yang membelai tangan dan kulit kalian? Nah, berarti teks yang Bu Isma bacakan tadi adalah salah satu bentuk teks deskripsi. Jadi teks itu menggambarkan sebuah objek. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, objeknya apa, Bu? Apa sih objeknya? Objek yang dimaksud di dalam pengertian ini, objeknya bisa macam-macam. Ada objeknya yang berupa orang atau manusia, benda, tempat, atau kegiatan. Berarti kira-kira yang Bu Isma bacakan tadi termasuk objek apa? Ayo dipikirkan. Ada pertanyaan mengenai pengertian teks deskripsi? Silakan kalian catat pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, nanti bisa disampaikan kepada Bu Isma. Baik, setelah pengertian kita akan masuk ke dalam tujuan penulisan teks deskripsi. Kalau dari pengertiannya, teks ini menggambarkan sebuah objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan sebagainya. Kira-kira apa sih tujuan dari teks deskripsi? Nah, tujuannya tentu saja agar pembaca itu dapat membayangkan di sini bisa melihat, bisa mendengar, dan atau merasakan objek yang digambarkan penulis. Jadi Bu Isma membacakan teks tadi tujuannya agar kalian itu bisa membayangkan suasana di sawah yang ingin Bu Isma ceritakan kepada kalian. Paham ya? Karena pengertiannya seperti itu, tujuannya langsung diambil dari pengertian. Kalau ada pertanyaan, silakan dicatat lagi. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri. Berarti ini adalah hal-hal yang membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain. Oh iya, sebelumnya, jenis teks apa saja yang kalian tahu selain teks deskripsi? Narasi, persuasi, apalagi? Eksplanasi, eksposisi. Baiklah, karena di bab 1 ini kita fokus kepada teks deskripsi, Bu Isma akan menjelaskan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan objek. Teks yang Bu Isma bacakan tadi menggambarkan suasana di sawah. Yang kedua, melibatkan panca indera. Jadi kalian bisa membayangkan atau melihat, kan kalau melihat berarti menggunakan mata. Mendengar melalui telinga, membaui melalui hidung, merasakan bisa melalui kulit. Berarti melibatkan panca indera kalian. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menjelaskan objek secara rinci. Misalnya, Bu Isma memiliki sebuah ballpoint.
Secara rincinya seperti apa? Ballpoint yang Bu Isma miliki ukurannya sekitar 12 cm misalnya. Warnanya hitam. Tutupnya berwarna keemasan. Nah, seperti itu menjelaskan secara rinci, detail. Ciri-ciri selanjutnya tentu saja berhubungan dengan tujuannya. Pembaca jadi bisa seolah-olah melihat, mendengar, dan atau merasakan apa yang dibacakan atau ditulis oleh penulis. Baik, adakah pertanyaan? Silakan dicatat lagi sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini. Baiklah, demikian apa yang bisa Bu Isma sampaikan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya, Bu Isma akan menjelaskan jenis-jenis teks deskripsi. Jadi sebelum Bu Isma menjelaskan, kalian bisa membaca materi tersebut pada buku yang sudah kalian miliki, agar minggu depan saat Bu Isma menjelaskan serta memberikan tugas, kalian sudah bisa memahami materi tersebut. Cukup sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa langsung ditanyakan kepada Bu Isma, boleh melalui grup WhatsApp atau melalui jalur pribadi. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baiklah, sampai jumpa minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.